Karena apa? Hududallah ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yata'adahu hududahu. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yudkhilhu jannah. Inilah janji Allah. Barang siapa yang jangan panjangan Pak Amir dan taat Rasulnya dan menjalankan apa perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mewajibkan manusia tersebut masuk surga. Allah yang mewajibkan. Tapi kita sebagai hamba Allah masih bicara insya Allah, karena hati manusia bisa berbolak-balik. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala taati. Pak, ada telepon Pak. Tsabit qalbi ala iman. Ada telepon. Papa sekarang telepon kata Mama. Jadi apa yang dijalankan umat Islam itu merupakan wujud dari kerahmatan Allah sebagai manusia, sebagai hamba Allah untuk menuju kerahmatannya nanti. Lagunya cocok nggak, Pra? Cocok, Pra. Pak. Terus, Pak. Didengar. Lanjut, Pak Amir. Ayo, Pak Amir. Iya. Jadi orang meninggalkan sholat itu sama dengan orang yang merupakan keislamannya. Ya dah, begitu. Mengejek, nggak boleh. Udah, makanya buruan gantian, Pak. Gantian. Ya, gantian Itu. kita tanyai tentang Kristen lagi, Bang Amir. Biar kalian jelas. Kita tanyai lagi tentang mereka, tentang agamanya. Dalam. Nanti ada syariat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum orang ganteng ini, Iya. orang saudaraku dari. Langsung meluncur ya teman-teman. Kita ketemu. Teman-teman Kristen, kenapa Yesus menjanjikan 100 istri kepada orang-orang pengikutnya? Bukan Kristen loh ya, tapi pengikutnya. Untuk apa istri di surga itu? Karena Silakan. tidak ada hingga detik ini selama 2000 tahun orang Kristen yang menganggap itu adalah kalimat letterlek. Itu adalah metafora. Saat Muslim mendengar kata 100 ganti 100. Nah, bapaknya apa diganti 100 tuh masuk di akal nggak? Bukan begini. Kalau bapak dilipat gandakan, artinya kasih sayang seorang bapak itu yang dilipat gandakan. Tapi kalau istri, berarti hubungan istri yang dilipat gandakan. Nah, Jangan Anda kasih sayang larikan ke istri. sana dulu. Kasih Iya. sayang istri bisa dilipat gandakan dong, Ya, Bang. betul. Harusnya kayak Nah, gitu. makanya kenapa Yesus menjanjikan istrinya. 100? Kenapa? Bukan Kenapa istrinya Yesus dong, menjanjikan? berarti, Bang. Untuk apa? Untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri? Saudara Erben jawab. Ayo. Nah, inilah jika Muslim membaca kayak begini. Itu saya berulang kali Bukan. Kalian Ya. makanya saya berulang kali bilang gini, Bro, cuma kalian boleh bilang saya bodoh, tidak ada data, tidak punya dalil, tapi kalian jangan bilang saya Muslim, karena ketika kalian bilang saya Muslim, otak saya jadi sama seperti kalian. Masa Muslim? Kristen kok Muslim? Ada aja. Kita lihat teks Yunaninya langsung. Jadi kita lihat 100 di situ apa sih? Iya. Coba kita lihat teks Yunani ya. 100 di situ bentuk katanya apa? Coba kau sebutkan dulu ayatnya. Nggak tahu juga ayatnya. Ya, anggap aja saya bodoh. Anggap aja udah. Bahas Itu kan bunyinya barang siapa yang meninggalkan rumahnya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, istrinya, maka akan mendapatkan 100 kali lipat. Nah, kalau modelnya Zulkifli ini model-modelnya cuman comot-comot ya. Kalau seandainya di situ dia berpikir begitu, betul yang dikatakan Kaipas tadi, berarti ibu bapaknya harus 100 juga nanti. Dapat bapak 100, dapat ya ibu nggak 100. apa-apa, nggak masalah. Ya Nggak itu masalah. model Islam kayak gitu nggak apa-apa. Ya nggak Pikiran masalah. Islammu. Nah sekarang masalahnya, jangan dibawa sekarang tempat kami, masalahnya gitu loh. nggak masalah. Memang bukan tempat kamu. Ini untuk pengikut Yesus. Kalian kan bukan pengikut. Kalian pentuhan. Kami nggak Anda harus sadar diri. Anda harus sadar diri. Kalian itu pentuhan manusia bernama Yesus, bukan pengikut Yesus. Daripada kau pentuhankan Muhammad. Kenapa kan kau tuhankan gitu. Muhammad? Coba Nah, kenapa kau lari. tuhankan Muhammad? Jauh dulu. Lari. Kenapa kau tuhankan Muhammad? Jauh dulu. Lari. Pusing kan? Lari. Habiskan Kenapa dulu, kau tuhankan tuntaskan dulu. Tuntaskan dulu kenapa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, Bani Israel, bukan Kristen. Beda. Harus Anda bedakan antara pengikut Yesus dengan pentuhan Yesus. Gitu ya.
kawan-kawan. Oke. Saya jawab Nanti ya. sebelumnya, oh iya, duluan Bang Erben. Oke ya, jadi kalau orang pembelajar itu ya kayak saya, lihat ya, Ya, kayak kamu, ya. Oh, terus? ini kata sifat 100 kali lipat. Hmm. Itu kata sifat. Jadi itu bukan numerik, bukan jumlah. Ini dia 100 kali lipat. Jelas sudah. Tapi aku Enggak. nangkepnya gini, sorry ya. Jelas. Saya menangkapnya bahwa memang Yesus itu menjanjikan 100 istri. Aku akan Karena kamu mengembalikan Islam. 100 Itu karena kali kamu Islam, lipat. Kifli. Enggak, bukan masalah Islam atau tidak. Buktinya di kitab Anda dihilangkan kata istri, kawan-kawan. Tapi sorry ya Zumaya, sorry. Gimana? Sorry banget. Hmm. Ini Anda bertanya ini seakan-akan mau menyamakan ajaran kami. Oh enggak, supaya kalian itu sadar bahwa agama samawi, kami, Yahudi, ajaran Yesus dan ajaran Islam itu sama-sama di dalam surga nanti itu tetap kembali berumah tangga. Tidak seperti kalian. Kalian di surga ngapain? Yesus Di kan surga kalian ngapain? Untuk Gede-gedean, bro. dari Israel. Jadi Ya, jadi seakan-akan Di surga pertanyaan kalian itu ngapain? Ini pertanyaan yang sederhana. seakan-akan pertanyaan Di surga Bro kalian Zuma- ngapain? Iya bro. Seakan-akan Kayak apa? pertanyaan Bro Zuma itu Bro silakan. Zuma mengakui Jelas. Yang ada ilmu tapinya, kalau Edis sih saya yakin sekali nggak ada. Kemarin itu udah muntadara dia aku tanyai tentang kisah para rasul 26 nomor 14. Pak, Muntadara Bang dia. Imam. Ini saya pas suaranya kecil kebanting banget. Saya pas suaramu kecil banget sih. Iya. Jadi biasa. Edis duduk aja dulu, PR-mu selesaikan kisah para rasul 26 nomor 14. Oke? Kalau udah selesai PR kamu baru bisa bicara. Yang lain silakan. Gini, aku ke Aderion dulu. Lu kira-kira nangkep nggak? Dia bertanya itu sebetulnya dia malu loh dengan dalil 70 bidadari itu. Enggak dia- malu dong. Justru kita bangga. Enggak dong. Justru ini kebenaran harus diungkap, Bos. Sampai Kebenaran dia harus memaksa- diungkap. Dia harus memaksakan kata sifat itu menjadi kata. Oh, kata sifat pula kata sifat. Jadi kalau Yesus makan bersama dengan orang-orang semeja di surga itu juga kata sifat. Makan semeja dengan Abraham di surga kata sifat juga. Ada-ada aja kalian. Jelasin aja. Memang Yesus Baik, kamu diam menjelaskan dulu. itu, Ya. menjanjikan itu Masalahnya kepada gini loh, pengikutnya. Kamu itu dari dulu nggak dewasa-dewasa Gitu. dalam diskusi Kifli. Kamu udah berapa tahun saya tinggal nggak dewasa-dewasa dalam diskusi. PR-mu gimana? Gimana? Kalau Kisah para kalau rasul orang 26 nomor ngomong, 14. kalau orang Gimana ngomong, PR-mu? Kamu diam dulu. Ya Jangan ini nyerocos saya aja. sedang ngomong kamu nyerocos. Iya. PR-mu dulu Oke, selesaikan, oke, Edis. Selesaikan dulu. Udah selesai belum? Kalau selesai Oke, tak kamu tanggapi. PR-mu, Udah. PR-mu, Edis, PR-mu ingat kisah para rasul 26 nomor 14. Selesaikan itu. Udah selesai bicara belum? Kalau udah selesai Ya. saya ngomong. Oke. Udah belum? Belum. Ya udah, Jadi silakan gini, ngomong ini dulu, untuk ngomong Erben, ini untuk Erben. Erben, Yesus itu kepada pengikutnya, bukan kalian loh ya, kepada pengikutnya, Yesus menjanjikan 100 istri pada mereka. Mau kata sifat, mau apapun itu yang jelas, Yesus mengiming-imingi kepada pengikutnya, kalau mereka meninggalkan istri demi menjadi pengikut Yesus, maka Yesus akan ganti 100 kali lipat. Paham? Pakai apa? Boleh nggak? Erben dulu dong. Loh ini Boleh nggak ini kasih waktu aja? Silakan. boleh. Kita kasih waktu aja supaya jangan serabutan ngomongnya. Boleh, Ya. boleh, silakan. Gimana? Tulang Kesar. Boleh. Sini gua buat. Moderin. Sini gua buatin. Ya, Bentar moderin. ya. Wah, di sini Ya. Batak semua ya, termasuk Zulkifli. Gua buatin ya. Kata 100 kali lipat di situ itu kata sifat. Artinya berbicara nilai pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Yesus, mendapatkan nilai yang sangat luar biasa, baik dalam segala hal. Dan kalau kita mau berbicara ajaran Kristen, tidak ada tafsiran gereja yang menyatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Hanya si Juma yang tersesat yang menafsirkan itu 100 istri, karena kata 100 di situ itu bentuknya kata sifat, bukan jumlah, bukan numerik. Kalau itu jumlah, maka dia dalam bentuk nomor 100. Tapi itu dalam bentuk kata sifat. Kata sifat itu berbicara nilai atau sebuah nilai pengabdian. Oke, sekarang
kalau orang Muslim mengapa di surga tidak beribadah tetapi justru pesta dengan 72 bidadari? Sementara di dalam ajaran Muslim di dunia ini yang paling penting itu adalah sholat. Bahkan kalau sholat itu tidak ada kalau sholat itu satu kali tidak sholat dapat penghukuman Bisa seperti 7.000 tahun tuh. ya sampai 20 tahun. Tetapi kalau di Sebentar, Pak. sholat ibadah itu justru tidak ada. Itu bagaimana, Bro? Silakan kau jawab. Iya, Sebentar, jadi kita buat Bang Juma, maaf. ya, Kita buat 3 menit aja ya, gimana? ya boleh. tanya dulu nih. Boleh. 3 menit aja ya. Oke, silakan Bang Juma. Oke, jadi gini. Yesus jelas menjanjikan 100 istri. Orang Kristen itu mau menolak pasti. Itu pasti. Cuman masalahnya di sini adalah Kristen ini bukan pengikut. Anda harus akui dengan jujur itu. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian adalah pentuhan. Nah, kalau pentuhan itu baru tepat. Orang-orang yang menuhankan anak Maria bernama Yesus. Itulah Kristen. Kalau pengikut itu mereka praktis Yudaism. Nah, kepada praktis Yudaism yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan anaknya, meninggalkan semua yang mereka cintai termasuk istri, ketika dia menjadi pengikut setia Yesus, kelak di hari kebangkitan akan diupah 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat. Nah, artinya bahwa kalian tidak usah merasa, karena yang dijanjikan itu adalah pengikutnya, bukan pentuhannya. Kalau yang menuhankan Yesus itu dijanjikan akan diusir. Karena Yesus mengatakan kalian semua pembuat kejahatan. Ini kita harus jujur-jujuran. Secara data di dalam kitab saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Ya. Nah, terkait dengan ajaran agama Islam, di surga itu bukan tempat pengabdian. Surga itu adalah tempat menikmati upah. Baca ajaran Yesus. Sayangnya ajaran Yesus bukan untuk kalian, tapi untuk Bani Israel. Dia akan datang memberikan upah berdasarkan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Di surga mereka tidak beribadah lagi. Berbeda dengan kalian, kalau di Kristen di dunia tidak beribadah. Nanti di surga baru beribadah kalian. Kebalik. Yang namanya surga itu bukan tempat beribadah, tempat menerima upah. Layaknya di neraka, tempat menerima upah. Kalau kalian di neraka, di surga baru kalian itu memuji. Di dalam kehidupan kekal kalian memuji-muji terus. Ini surga atau apa ini? Misalnya kalian memuji dengan kata haleluya. Bayangkan itu. Haleluya, 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 haleluya. Lakukan dalam kehidupan kekal itu, apa enggak robek mulutnya? Jadi kenikmatannya mana? Itu siksaan namanya. Sementara kalau di Islam, surga itu adalah tempat kebahagiaan. Segala kebahagiaan yang dibatasi di dalam dunia ini bisa kita nikmati di surga. Itu baru surga, Bung. Itu baru namanya surga. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya surga itu adalah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Orang-orang yang bertakwa. Itu surga. Nah, orang yang bertakwa pasti orang yang memiliki akhlak yang baik, pribadi yang yang baik, seperti itu. Oke, thank you. Bisa ditanggapin oleh sama siapa? Sebentar. RB. Edis nggak bisa dia. Oke, ya jadi ini sebentar dulu Pak Bang, Bang. Oke Pak, Bang, silakan. Oke, ya jadi kalau memang cuma memahami ayat itu bahwa Yesus menjanjikan 100 istri seperti keyakinanmu, ya itu terserah kamu. Tetapi sepanjang saya menjadi orang Kristen dan membaca beberapa tafsir di dalam kekristenan, tidak pernah memahami bahwa ayat itu seperti yang kamu pahami. Artinya kamu memang sesat memahami ayat-ayat Alkitab, dan itu memang sudah satu hal yang sangat bagus sekali samamu. Baru yang membuat saya masih bertanya-tanya, kamu mengatakan bahwa ibadah itu justru merobek mulut. Padahal di dunia ini kalian itu dapat perintah ibadah itu dikatakan justru langsung dari Allah loh itu. Karena itu perintah Isra Mi'raj. Satu-satunya Muhammad naik ke langit ke-7, bawa burung burak dari Masjid Al-Aqsa untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu dan lain sebagainya.
Tetapi perintah yang paling agung ini yang langsung dari Allah itu justru kalian tidak praktekkan di surga, justru kalian praktekkan di bumi. Sedangkan yang ada di dunia ini, ibaratnya gini ya, cuma kalau kamu dengan istrimu tidak wik-wik, tidak ada hukuman buatmu bahwa kamu akan 700 tahun di neraka. Tapi kalau kamu tidak sholat, bisa kamu berapa ratus tahun atau ribu tahun di neraka. Jadi artinya bahwa perintah ibadah itu paling hal yang sangat mulia di mata Tuhan. Kalau memang kamu mengatakan sholat itu nggak berlaku di surga, berarti selamat datang. Selamat datang di kebenaran bahwa firman Allahmu itu nggak kekal. Firman Allahmu itu tentatif. Jadi kalau memang firman Allahmu itu tentatif, berarti Allahmu pelin-pelan. Kalau Allahmu pelin-pelan, Allah yang bagaimana? Allah yang pelin-pelan. Itu dari tadi kamu tidak jawab. Kalau masalah yang 100 istri yang kamu sebutkan, saya sudah tunjukkan kok teks Yunaninya di situ 100 kali lipat itu dalam bentuk kata sifat, bukan dalam bentuk kata benda atau bukan dalam bentuk kata numerik jumlah. Ah, sepertinya. Oke bro, kayak pas. Tambahin, soalnya waktunya. Dusta itu ya dibilang orang Kristen tidak ibadah. Justru ayat 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 itu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihlah dirimu beribadah. Makanya orang Kristen itu beribadah. Justru kalau tidak beribadah, artinya Nabi Muhammad dulu, waktu dia masih jadi Kristen, waktu dinikahkan sama Waroka bin Nawfal, bisa jadi dia juga sia-sia ibadahnya. Nah, nangkep ya? Nangkap. Tambahin lah itu, Pra. Udah cukup lah ya. Nanti next edis ya. Lebih ini ya, lebih duluan ya. Baru saya pas ya biar kita ganti-gantian. Waktunya sama, itu aja. Iya. Siap. Aku nambahin aja ya. Oke. Bang Juma, silakan Bang Juma. Maaf. Oke. Jadi pahami dengan baik ya. Ini materi sederhana buat kalian teman-temanku Kristen yang saya kasihi. Matius 8 nomor 11. Aku berkata kepadamu, aku di sini Yesus. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham. Kalau makan, Bung, berarti ada lambung, ada usus, ada semua secara biologis. Lengkap, gak mungkin cacat dia. Berarti dia punya kelamin di sana. Oke ya? Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian juga di dalam kitab Anda dikatakan Wahyu 19 nomor 9, Yesus itu juga dikatakan akan melakukan pernikahan. Namun nanti Anda akan memahaminya seperti apa yang Anda inginkan sesuai dengan selera Anda. Itu karena Yesus tidak nikah di dunia menurut kalian. Ya kan? Sebagai manusia seutuhnya, dia juga harus menikmati nikah. Masa kalian aja gimana sih? Nggak adil namanya itu. Jadi ketika Anda mengatakan itu adalah kata sifat, itu sah-sah saja menurut Kristen. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena yang dijanjikan ini hanya untuk pengikutnya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara saya Kristen yang saya sayangi, ya, bahwasanya Yesus itu menjanjikan kepada Bani Israel pelaku Torah, bukan kepada Kristen, bukan kepada kalian. Kalian memang tidak dijanjikan 100 istri, enggak. Yang dijanjikan kalian itu adalah diusir karena tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Itu loh. Pahami dulu di situ. Jadi ada dua mata rantai yang harus kalian pegang erat-erat. Satu, Yesus pengikutnya adalah Bani Israel, pengikut Torah yang benar-benar taat. Satu adalah orang yang kemudian mengaku sebagai pentuhan Yesus, dan itulah golongan orang-orang yang akan diusir. Pahami ya? Nah, lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai surganya umat Islam, saya katakan kepada kalian, surganya umat Islam itu tempatnya orang-orang yang bertakwa, yang ketika di dunia itu menjaga segala aspek yang menjadi larangan Tuhan. Jadi orang yang menjaga larangan Tuhan di atas muka bumi ini masuk ke dalam surga karena mereka itu adalah orang-orang kudus, orang-orang suci. Orang-orang yang suci karena dia sudah berada pada kemuliaan Tuhan, gak mungkin hidupnya parah di sana. Tentu mereka berakhlak, tentu mereka beretika, tentu mereka mempraktekkan apa yang ada di dalam diri mereka yang bersinar terhadap perilaku dan perbuatan. Karena itu mereka nggak buat-buat, ketaatan itu keikhlasan. Orang-orang munafik nggak bisa masuk ke sana. Orang-orang yang tidak ikhlas beribadah nggak bisa masuk ke sana. Jadi orang yang masuk ke sana itu adalah orang yang benar-benar tulus ikhlas beribadah. Nah,
Anda sendiri ketika masuk ke dalam surga, surga versi kalian, itu ibadah. Menari, memuji. Itu. Thank you Bang. Thank you Bang. Bang Edis. Ya. Bang Edis bisa ditanggapi ya? Bisa. Sebentar. Baik. Oke. Silakan. Iya, jadi pertama-tama apapun yang kamu nilai terhadap kekristenan itu saya nggak ambil pusing ya Zulkifli ya. Kamu bilang nanti surga Kristen 100 istri lah bla bla bla. Ya karena kan kamu Islam, ya wajar lah kamu berpikir begitu. Ya, saya itu justru malah bertanya balik ke kamu. Menurut Qur'anmu ya, Qur'anmu itu mengatakan bahwa pahala atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok ya, gadis-gadis remaja yang berdada montok. Dalilnya itu ada di dalam An-Naba ayat 33. Baca aja kamu An-Naba 30 sampai 33. Ya, di situ dikatakan gadis-gadis montok yang sebaya, swelling breast ya. Ngerti Inggris nggak kamu? Kamu nggak ngerti Inggris kan? Nah, jadi di dalam Qur'anmu sendiri ya dikatakan hadiahnya itu adalah gadis-gadis montok yang bersusu menonjol, bersusu montok. Sementara kalau dibaca dalam hadismu dikatakan yang paling tinggi, kenikmatan tertinggi di dalam surgamu itu adalah memandang wajah Allah. Itu loh, coba kamu bayangin itu. Hadiah tertinggi adalah memandang wajah Allah, tetapi janji yang diberikan di dalam surgamu adalah gadis-gadis montok yang sebaya. Kutanyalah sama kau nanti, mana yang kau pilih? Ya, menggauli gadis-gadis montok yang sebaya atau memandang wajah Allah? Kau pilih dulu itu. Nah, pasti umat muslim gak ada yang mau memandang wajah Allah. Pasti lomba untuk menggauli perawan-perawan, gadis-gadis montok yang sebaya. Apa buktinya? Ya, dikatakan di dalam hadis, kesibukan para penghuni surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Itu kesibukannya. Seandainya umat muslim mencintai Allah, pasti kesibukan di surga itu memandang wajah Allah. Ya, ya seperti kamu. Misalnya kamu cinta sholat, kesibukanmu pasti sholat. Ya, kalau kamu cinta maksiat, pasti kesibukanmu maksiat. Nah, kalau umat muslim lebih cinta memandang wajah Allah ketimbang menggauli istri-istri, pasti kesibukan di surga Islam adalah memandang wajah Allah. Tapi sementara tunjuk di dalam Quran, di dalam hadismu ya, mana yang paling sibuk dilakukan oleh umat muslim di dalam surganya nanti? Memecah perawan, Kutli. Ya. Coba, pertanyaan saya sama kamu simpel aja. Mana nanti yang akan dipilih oleh muslim di surga? Memandang wajah Allah atau memecah perawan istri-istri? Atau memecah perawan istri-istri lebih nikmat dan lebih indah daripada memandang wajah Allah? Sekian, terima kasih. Oke, sebentar sebelum ke Bang Juma, Pak Cayapas nanti duluan ya. Cayapas. Nanti menanggapin kau dulu, nanti baru layar band ya. Silakan, Bang Juma. Oke. Aku dikit aja kok. Oke, baik. Oke, makasih ya, Edis ya. Jadi Edis, kamu nggak mau tahu tentang Kristen. Memang Edis dilawan. Mana pernah kau mau tahu tentang kitabmu, tentang agamamu? Jadi gini, Dis. Ya, umat Islam itu kan sudah dikatakan anugerah terbesar, kenikmatan terbesar bagi umat Islam adalah memandang wajah Tuhannya. Salah kamu ketika kamu mengatakan di dalam Al-Quran itu ada dada montok. Ya, coba kamu belajar original teks. Wa kawaiba atsraba. Tunjukkan di dalam kata ini ada kata montok. Tunjukkan. Ada enggak? Aduh, Edis. Kamu belajar 10 tahun, belajar apa kamu? Belajar menghujat, mencari celah Islam. Nggak bisa, Edis. Kan udah aku bilang samamu, ya. Jadi wakawa iba atsraba di situ tidak ada dikatakan dada montok. Yang ada adalah gadis yang sebaya. Oke? Makanya jangan belajar dari terjemah. Al-Quran dong. Kalau ngaku Al-Quran, belajar Quran. Gitu ya, Edis. Nah, lalu kemudian kenikmatan tertinggi bagi umat Islam itu ketika Anda mengatakan
memandang wajah Allah atau menggagahi wanita. Yang masuk ini orang bertakwa, Bung. Oke? Yang masuk ini orang bertakwa loh. Bukan orang-orang yang tidak punya syariat ketika dia hidup di dunia. Oke? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga kelaminnya dari hal-hal yang tidak baik menurut pandangan duniawi. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya kebiasaan, orang bertakwa itu kebiasaannya begitu. Kebiasaannya adalah berakhlak, beretika, dan seterusnya. Adapun janji wanita yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sebagai penyemangat. Kenapa? Karena Al-Quran ketika datang kepada bangsa jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang buas terhadap wanita. Maka Al-Quran datang, tahan dirimu kepada wanita, taati Tuhanmu, kelak akan kau diberikan sekian wanita ketika engkau taat kepada Allah untuk masuk ke dalam jannah. Jangan Anda mengatakan bahwasanya Islam itu di surga begini. Oh, enggak begitu. Surga itu tempatnya orang bertakwa. Ya, melihat di dunia ini aja mereka enggak melihat wajah Allah, mereka menjaga akhlak. Mereka menjaga etika, apalagi di hadapan Allah. Mungkin dalam pikiran Anda itu yang seperti yang dilakukan oleh pelaku-pelaku bokep, yang pelakunya semua rata-rata pakai salib. Jangan Anda samakan dengan jannah. Jadi 100 istri untuk pengikut Yesus, kalian memang cuma bisa telan liur nanti di sana. Pahami itu, Saudara Edis. Silakan. Oke, saya pas. Silakan saya pas. Iya. Bokep yang ada salib-salibnya. Gua baru tahu tuh. Nah, aku cuma mau bertanya aja sebelum nanti dilanjut. Nih dilanjut Bang Erben aja. Zuma, Anda itu ustadz atau bukan Zuma? Itu aja pertanyaanku. Anda itu saya bukan ustadz. Saya bukan ustadz. Saya kristolog. Lanjut Bang Erben. Saya gembala. Oke. Lanjut. Ya, yang memimpin kalian untuk mengenal kebenaran. Semua dengar ya. Zuma bukan ustadz. Siap. Oh iya, sejak kapan saya ngaku ustadz? Lanjut. Silakan, Le Erben. Saya justru berterima kasih Bro Juma datang di sini bahwa orang-orang yang ada di surga itu adalah orang-orang yang berakhlak. Tetapi mereka justru pesta dengan 72 bidadari. Jadi akhlak yang disampaikan oleh Juma adalah akhlak seks dengan 72 bidadari yang tegang dia punya barang 70 tahun. Enggak apa-apa, itulah surganya Juma. Itulah akhlak tertinggi dan termulia. Dan ini menegaskan bagi saya bahwa memang ajarannya Juma ini dari Allah yang baru, Nabi yang baru, malaikat yang baru, kitab yang baru yang tidak ada hubungan dengan Allah kita. Di situ. Tapi di satu sisi ya, saya jadi heran juga. Anies Baswedan itu kemarin itu menutup Alexis gara-gara di sana ada wik-wik. Tetapi justru Muslim mengharapkan 70 bidadari, 70 tahun. Jadi saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa sama Juma. Ya, kau nikmati lah itu Bro Juma. Kau rawatlah kau punya barang itu supaya besar barang kau itu, nanti di sana kau bisa mancap-mancap lah itu semua. Itulah kau lakukan. Yang berikut, kalau orang Kristen di sorga dikatakan itu ada pesta mempelai, karena memang di dalam pemahaman Kristen, bahkan juga di dalam konteks Yahudi, hubungan yang paling dekat dengan Allah itu seperti suami dan istri. Maka dikatakan di dalam kitab Amos atau Hosea itu katakan, engkau istriku, engkaulah yang telah kuingat. Baru Paulus juga mengatakan engkau telah kupertunangkan. Itu bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa relasi di dunia ini, relasi yang paling dekat dan paling intim itu adalah suami istri. Itulah hubungan relasi paling tinggi, bro. Tapi kalau Bro Juma tadi relasimu di surga jadi dapat bidadari dan lain sebagainya, ya kau nikmati lah itu. Bro Edis, 45 detik. Gunakan bro. Melintir-melintir ya. Wakaiba atroban itu artinya itu menonjol. Kalau kita buka terjemahan bahasa Inggris itu swelling. Swelling itu gini loh. Kalau Anda lihat layar perahu itu, kalau ditiup angin, dia kan nyembul itu, ya kan? Nah, bengkak gitu kan. Kalau ditiup angin jadi nyombol gitu. Itu swelling gitu, ya. Atroba itu artinya begitu, menonjol. Dan di terjemahan memang banyak seperti itu. Gadis-gadis montok yang berdada montok. Ini Zulkifli ini ngarang dari mana Zulkifli? Terjemahanmu pakai apa? Apa mau kamu tutup? Apa malu kamu dengan itu? Ya, apa malu karena ternyata faktanya di surga itu memandang wajah Allah, bukan seks. Oke, Bang Edis.
Oke, Bang Juma boleh dilanjutkan lagi? Bang, mungkin nanti bisa dikembangin dengan pertanyaannya Bang ya, biar bisa lebih berkembang lagi. Iya. Ini. Jadi gini Edis. Edis, atsraba itu akar katanya adalah taraba. Oke, taraba itu artinya debu, bisa juga tanah artinya. Bung, ilmu Anda itu ilmu Google. Paham? Oke? Atsraba isim mansub atau sifat itu bisa diartikan sebaya. Tapi akar katanya taraba artinya debu atau tanah. Mana montoknya? Hah? Aduh, gimana sih antum ini? Ya. Jadi teman-teman, ketika di Islam itu seperti yang dikatakan oleh Erben tadi, saya kan udah bilang, Al-Quran itu datang kepada mereka yang buas terhadap wanita. Bahkan mereka tidak punya kemudian ikatan dalam cara hubungan suami istri. Tidak ada ajaran nikah sebelum Al-Quran itu datang. Oke, maka Allah menghentikan mereka dengan menjanjikan istri atau bidadari. Bidadari itu pelayan. Enak dong, di surga pelayan kita banyak. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan mereka akan berpesta, itu sesuai dengan pemahaman saudara. Layaknya Tuhan menjanjikan kita makanan, ya, 1 kontainer ayam goreng, 2 kontainer kambing panggang, buah-buahan 3 karung. Apakah kemudian semuanya akan dimakan? Tidak, Bung. Makanya yang masuk itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang kudus, orang yang punya rasa malu di hadapan Tuhannya. Itu yang Anda harus pahami. Jadi tidak sesimpel yang Anda pahami surga itu. Berbeda dengan surga Anda. Surga Anda yang masuk duluan itu para pelacur. Paham ya? Mengapain pelacur-pelacur di sana coba? Lebih duluan mereka daripada orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Kata Yesus di dalam kitab kalian. Itu bukan kata saya. Pesundal, pelacur, PSK lebih dulu masuk surga. Paham? Nah, lalu kemudian yang aneh ketika kalian hidup selaksana malaikat di sana. Ya, kalian punya jasad tidak dibangkitkan. Ngerti enggak bagaimana malaikat itu, gambaran malaikat di kitab Anda? Satu tubuh berkepala 4. Ada berkepala serigala, raja wali, dan seterusnya, singa. Kalian nanti tampilnya seperti itu, seperti malaikat, seperti itu tampilan kalian. Karena kalian itu tidak bangkit dengan jasad, kata kalian kan? Hidup kalian akan seperti malaikat. Lalu kenikmatannya di mana? Kenikmatan apa? Katanya diupah dengan surga. Upahnya apa? Hidup laksana malaikat. Loh, malaikat aja pingin jadi manusia. Kalau kalian hidup di surga, jadi malaikat, bisa jadi kalian memberontak lagi. Wah, di dunia kami bisa makan, di sini kok nggak bisa? Berontak menjadi Lucifer lagi kalian. Gimana tuh? Oke. Ini siapa yang mau nanggapin duluan? Iya. Bang Edis nanti. Taruh. Tar. Gue buat dulu, bentar ya. Aku buat dulu. Bentar. Anaba ya. Aku buka dulu akuarnya maksudku. Oke. Aku silakan. Iya, Bang Edis dulu, baru nanti saya pas. Boleh berbagi nggak, Bang Edis, kalau saya pas nanti, ya? Oke, Bang. Yes. Tapi sambil ditampilin itu, diketik dulu di Google. Anaba 33. Anaba itu surah berapa ya? Bukan, ketiknya jangan surah. Ketiknya an spasi naba spasi 33. Oh, di gitu. Di Google. Iya. Iya, kita belajar sampai Edis. Iya. Oke. Ini toh. Surat 78. Ini toh. Dan gadis dada montok itu kan. Ntar aku bukain dulu timernya tuh, aku bukain dulu. Aku main dulu ntar. Biar aku tunjukkan Anda banyak. Benar. Oke, silakan Erben. Ya. Bisa di Bang, di fokus itu. Nah, itu yaitu gadis-gadis. Nah, itu yang tadi, Bang. Bidadari surga itu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara
montok Zulkifli ya. Saya cuma mau ngomong gini sama kamu Kifli. Kalau kamu lihat terjemahannya, itu terjemahan Inggris itu yang paling mantep itu ya. Ya. Jadi gini Zulkifli ya. Saya cuma mau ngomong sama kamu gini. Kalau kamu bilang bahwa kenikmatan tertinggi itu adalah memandang wajah Allah, kenapa kesibukan penghuni surga tidak memandang wajah Allah, tapi berseks dengan perempuan-perempuan berdada montok? Mana lebih nikmat pandang wajah Allah dengan dengan perempuan berdada montok? Silakan. Oke. Bagus. Bagus. Ya. Oke. Saya pengen klarifikasi itu aja. Oke. Jadi tadi Bro Juma bilang kan ke surganya orang Kristen itu kan mantan pelacur. Ya menurut saya surga itu lebih kudus kalau yang masuk itu mantan pelacur. Tapi kalau orang masuk surga jadi pelacur, jadi gigolo, menurut saya itu yang nggak beres. Itu Jum ya. Jadi itu bahasanya. Jadi makanya saya mau masuk surga Yesus. Karena surga di mana Yesus menjadi raja segala raja, itu memang tempat mantan-mantan orang berdosa banyak di situ. Tapi setelah sampai mereka di sana, mereka hidup kudus, hidup suci seperti malaikat. Bukan ketika di dunia mereka baik-baik, istrinya hanya satu, tiba-tiba masuk surga dapat 72 istri, kerjanya 70 tahun begitu terus. Tegang, men, tegang. Tegangan berapa itu nggak tahu aku. Baru tadi Bro kalau bilang ya, kenikmatan dekat dengan Tuhan. Ada satu lagu di dalam Mazmur Daud. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Itulah nikmatnya dekat dengan Allah kami, Bro. Itu baru lagunya si Mazmur Daud. Apalagi nanti kalau surga real. Tapi kalau 70 tahun tegang, Bro, kata dokter, 2 jam aja kita punya burung tegang. Oke. Ya. Oke, baik. Bang. Jadi Edis, umat Islam itu tidak belajar di Google ketika dia belajar Islam, Edis. Di Al-Quran, cari akar katanya, Edis. Wakawaibat tara. Cari akar katanya. Supaya kamu itu bisa sedikit belajar Islam lah. Belajar 10 tahun Al-Quran. Ternyata kau belajar sama Kiai Google. Ya, berhenti ya, Edis ya. Ingat PR-mu kemarin, mending itu yang kamu selesaikan. Kemudian Saudara Kaifas, Ustadz itu membina umat Islam agar mereka taat kepada ajaran agama Islam. Kalau saya tidak, saya membina umat Islam agar tidak murtad. Beda itu. Nah, kalau Ustadz mengajarkan Al-Quran di dalam masjid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Untuk apa dia ajarkan ini di dalam masjid dan di dalam masjid tidak ada orang kafir? Semua orang muslim di dalam. Jadi ini harus disampaikan kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Itu harus disampaikan kepada mereka yang kafir. Kalau di masjid disampaikan gak ada yang dengar. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan setelah kalian datang kemudian menggiring orang untuk masuk ke dalam agama kalian sesuai dengan amanah di dalam kitab kalian. Saya muncul. Fala tuti'il kafirina wa yajidahum jihadan kabira. Saya muncul, lawanlah orang-orang kafir itu dengan perlawanan yang tangguh dengan Al-Quran, dengan perjuangan yang besar menggunakan Al-Quran. Begitu saudara ya, agar Anda paham. Jadi tadi mana yang lebih tinggi, Bro? Itu belum. Oh, jelas mereka lebih tinggi. Jelas mereka lebih tinggi karena ya? Oke, pasti karena mereka mengkaji Al-Quran, hadis dan seterusnya untuk membina umat Islam itu agar mereka tidak murtad, agar mereka taat kepada Tuhannya, tidak menggantikan dengan sembahan-sembahan berupa manusia dan seterusnya. Kalau saya ini cuman menjaga Islam awam,
milenial supaya tidak tertipu dengan uang 5.000 dan Indomie sebungkus. Itu Ya. tugas saya. Anda tidak lebih hebat dari Ustadz ya? Oh mereka lebih hebat. Mereka orang-orang mulia. Nice, Mereka adalah nice. orang-orang suci, Bung. Makasih. Oke. Nah, Saudara Erben, bagaimana mungkin kemudian yang Anda pikirkan itu bisa berlaku? Sedangkan umat Islam yang beribadah kepada Allah dengan rasa ketakutan di hadapan di bumi cek. Sahabat, suara saya kedengaran, sahabat? Cek. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran? Ini kenapa ya? Kelihatannya saya di-kick. Cek. Coba cek. Ais. Ya, gimana? Iya, gimana? Diapakan, Ki? Pan? Oh, mereka di sana. Bukan saya di-kick. Oke. Berarti saya boleh naik lagi kan? Tapi hilang dia punya kontennya. Roomnya hilang. Roomnya hilang. Iya, suara saya kedengaran, netizen dengarkan saya. Ya, jadi ini teman-teman, kita tiba-tiba ini terpental kayaknya, direpot kayaknya. Oke, suara saya kedengaran gak? Oke ya teman-teman, ya dia nggak ini lagi. Kasihan ya teman-teman. Mereka kemudian nggak sanggup kemudian untuk memberikan bantahan 100 istri. Mereka tidak kuat untuk menghadapi itu. Karena memang saya katakan bahwa 100 istri itu ya seperti itu. Masuk kembali nak di sini. Bentar ya teman-teman ya. Ya, saya sudah bicara dengan netizen ini, sudah komunikasi dengan teman-teman netizen. Jadi teman-teman, entah apa yang terjadi, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ya, jadi mereka mencoba untuk mendefinisikan Al-Qur'anul Karim ya. Tapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi tadi itu 4 lawan 1 ya. Iya. Mulai jualan obat. Bisa? Masuk ke ini kayaknya nak. Ke TikTok. Oh masih itu jadi cocok minta tadi. Oke, lepas kita ini lepas ini.
udah dimatikan sih. Klik itu ya. Oke, ya, kamu diam dulu. Ya. Oh, kalau Nanti beneran, ketika kenapa mereka itu kesibukannya- sudah beriman, Edis, mereka akan meninggalkan kemaksiatan seperti yang Anda pikirkan. Oke, pertanyaan yang sama Sedangkan kamu, tidak kenapa ada kesibukannya? Tuhan di hadapan mereka, mana mungkin mereka mau melakukan hal seperti sekarang itu. kesibukannya Apalagi kenapa di nggak hadapan memandang wajah Allah? Tuhannya, gitu Kenapa loh. nggak kesibukannya memandang wajah Allah? Lah, kenikmatan tertinggi apa? Memandang Anda wajah ingin Allah. Anda ingin membenturkan dengan pemahaman Anda yang Loh, penuh bukan dengan syahwat. membenturkan. Itu Kenikmatan ayat Qur'anmu yang tertinggi ngomong. adalah memandang wajah Allah. Oke, kenapa kesibukannya bukan itu? Nah, itu beda, itu beda, itu beda. Gini loh, Kipri, Dengarkan, kalau- dengarkan. dengar Saya kan dulu. udah katakan Loh, samamu. gimana Saya sih? sudah katakan samamu bahwasanya Islam datang kepada orang-orang jahiliyah yang gemar melakukan kemaksiatan. Oke? Kemudian Allah katakan kepada mereka, surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang orang suci yang akan masuk di dalamnya, dipersiapkan wanita-wanita. Sama seperti Yesus menjanjikan Saya 100 bukan istri. itu. Gitu. Pertanyaan saya itu, kalau kesibukannya adalah Enggak, menggauli perempuan, Anda sudah tertinggal dengan pemahaman Anda itu. Tertinggal sih. Sekarang begini, Gini Edis. loh, begini loh, Kipri, sebentar. Yesus mengiming-imingi pengikutnya. Hayo, bahwa ketika mereka itu mengikuti Yesus, mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Itu iming-iming. Sehingga mereka mengikuti Yesus. Sama seperti yang dalil yang kamu bawa, yang hanya modal terjemah itu. Itu iming-iming kepada orang-orang yang gemar kepada kemaksiatan. Tapi begitu mereka taat kepada Islam, mereka akan menjaga apa yang menjadi Tuhan Anda. baik, Gitu. baik. Sekarang begini Zulkifli ya, kalau memang kenikmatan tertinggi ya adalah memandang wajah Allah, semua umat Islam itu pasti mencari itu. Nah, Iya, betul. Cilakanya di mana? Di surgamu kesibukannya itu bukan memandang wajah Allah, tetapi memecah Nah, perawan. coba, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bang Kaipas bisa diputarin nggak itu? Mana dalilnya? Saya minta Akun dalil. gue ini followernya baru 1. Habis Iya. dirubah. Jangan nanti kayak yang tadi ya, Edis. Wakawa iba atraba. Apa arti atroba? Apa arti atroba? Atraba artinya itu kan saya sudah jelaskan samamu tadi. Kamu bilang nggak debu dari mana? Itu ngarang bebas Lah, kamu itu. Kamu Arab dengar. nggak tahu? Ye, nenekmu kiper. Saya belajar akar kata. Saya belajar bahasanya- akar kata dari bahasanya bahasa dong. Quran Kan itu sendiri. Muslim itu Coba. beradab, bro. Jangan begitulah bahasanya. Ya Zulkifli. mustahil kan ku bilang. Oke, Mustahil sekarang orang gini. yang nggak bisa baca. Teroban itu debu.
Ini Zulkifli ini ngarang bebas. Ya. Kamu di Quran mana Zulkifli ada terjemahannya atroban itu debu? Nggak ada loh. Loh, kita Ya. belajar akar kata, Bung. Kita belajar akar Iya, kata. terus Kita di belajar akar terjemahan kata mana? supaya kita itu tidak disesatkan. Iya, Ya. terserah kamu lah. Kamu mau bilang itu debu, mau Nah, bilang makanya apa terserah. Sekarang coba makanya kamu aku bilang, tunjuk satu kamu jangan terjemahan. belajar di Google. Ya sudah, Jangan sekarang, belajar di oke, Google baik. kamu. Sekarang tunjuk satu terjemahan yang menerjemahkan itu debu. Tunjuk. Loh, kok jadinya ke terjemahan? Ini kita berbicara mengenai kaidah Al-Quran. Kamu bilang bahwa itu debu, oke? Nah, Iya. sementara di terjemahan-terjemahan yang lain di Indonesia tadi udah ditunjuk Bang Erben, itu diterjemahkan gadis-gadis montok. Di terjemahan bahasa Inggris pun itu diterjemahkan swelling Oke. breast. Oke, Artinya apa? baca Dada Ali yang Imran menjadi- 59. Arad ayat 5, Lari ke Ali An-Nahl Imran ayat sih. 59, Al-Kahf ayat 37. Zulkifli, kamu itu saya minta tunjukkan terjemahan yang Tanah menerjemahkan atau debu. atroba itu tanah. Mana terjemahannya? Ya, silakan terjemahan Anda yang buka. menerjemahkan Nih, itu silakan. tanah? Al-Kahfi ayat 37 Kok lari ke dengan kata yang sama. Al-Kahfi? Yang dibahas, Iya, yang makanya, dibahas makanya itu, saya yang katakan dibahas kepada Quran- saudara, yang dibahas makanya Quran saya abad katakan kepada 33, saudara, Zulkifli. belajar Al-Quran itu jangan di Google, Edis. Kata apa yang Anda Jadi ingin? yang di- jadi Atraba yang di- kan? Lihat di jadi yang ayat di- lain. Di ayat lain atraba itu artinya adalah Oke, tanah, di mana? debu. Di mana itu? Oke, di Dari mana itu kamu akar bilang kata gitu? taraba. Ya, oke, di mana kamu Dari bilang? kata taraba. Ya, di mana kamu bilang bahwa atroba itu di Silakan ayat lain itu Al-Kahfi artinya ayat debu? 37, Mana? Al-Hajj ayat 5, Mana, Al-Mu'min mana? ayat Kamu 35, ke Google Al-Mu'minun juga, ayat kan? 82, Ya, kamu ke Google An-Naml juga, ayat kan? 67, Ar-Rum ayat 20, Fatir ayat 11, As-Saffat ayat 16. Silakan Anda lihat di sana. Semua kata atsraba dari akar kata taraba itu artinya adalah tanah. Mana saya Traba lain dengan atroba Zulkifli. Ya. Kamu ini dengar, kamu ini Arab nggak ngerti. Loh. Saya tanya Tapi nggak usah kepada ngerti. saudara. Saya tanya kepada Edis. Atraba itu akar katanya apa? bukan. Ini saya tunjukkan ayatnya. Di mana tadi Bro Jum? Di mana? Al-Kahfi berapa? Iya. Al-Kahfi Coba 37. lihat di Itu salah satunya yang tadi yang saya katakan. Surah berapa tadi? Surah Al-Kahfi berapa? 37. Coba As-Saff ayat 16. Al-Kahfi itu surah Ya. berapa? Al-Kahfi itu surat berapa ya? 18 Bang, 18. Oke, surah 18 ayat. Sebetulnya si Zuma tadi salah jawab sih. Jangan pakai Al-Kahfi mestinya, pakai Al-Waqiyah. As-Saff Al-Waqiyah coba. 37 itu baru cocok karena Al-Kahfi itu bukan atroba. Gak apa-apa. Yang mana mau dipakai? Biar kita buka. Iya terserah Yang kan dia udah kasih tahu itu kusebutkan aja, sama Al-Kahfi 37 tadi. Itu bukan atroba. Surat Qaf ayat 3 juga bisa. Oke. Yang ngerti saya. Yang mana? Al-Waqiah ayat 37 juga bisa. Di sini ini Al-Kafara. Mana Al-Kafara? Taroba. Al-Kafara. Kafarta. Yang mana? Ini Surah apa yang saudara Lagian buka? gini loh. Kita Kamu itu nggak kan lagi bisa, bahas Edis. An-Naba Kamu nggak 33. bisa. Ini Kita kamu aja kalau saya kamu ngomong- nggak sanggup. Kamu kalau saya ngomong kok saya kok. kalau saya Masalahnya ngomong kok kamu panik nggak sih? bisa Quran. Akar kata daripada atsraba apa? Itu tanah bang, tanah. Taroba. Iya, Surah berapa? bukan taroba, bukan taroba. Lah, bukan taroba. Taroba. Betul. Itu lihat di bawahnya tuh, itu tanah. Oh, Tanah nggak banyak. itu betul. Udah nggak usah buka lagi itu bang. Betul. Iya, Tanah. atroba itu. Atroba gitu itu. dong. Turabin tuh ya tulisannya. Nabin. Ya, udah ya. Sekarang gini aja. Udah ya Edis Kenapa? ya, udah paham Baik. ya, nggak ada Baik. dada montok Sekarang gini. Edis. Loh, kan Jaga lisanmu. di terjemahan dada Lah itu dari tamu. Makanya umat Islam itu. Emang saya yang nerjemahin itu. Emang saya Nah, yang kan nerjemahin itu. ketahuan, akhirnya ketahuan umat terjemah. Oke, berarti yang kamu mau bilang, oke, kamu mau bilang bahwa yang menerjemahkan itu, kamu mau menerjemahkan yang menerjemahin itu bodoh. Enggak Hah? dong, Terus enggak. apa? Cuma Gimana ini? kamu Ini makanya malah tanah loh Zuma. umat Islam itu, Bung, umat Islam itu Edis tidak belajar Al-Quran apalagi mengkritisi Al-Quran dengan modal terjemah kayak kamu ini.
Paham ya? Makanya belajar Islam itu harus bersanad supaya tahu gurunya menjelaskan apa dengan kaidah bahasa yang ada dalam Quran. Ya, Gitu loh. sekarang gini aja. Malu ndak? Malu ndak? Malu dong. Di terjemahan, ya, kamu ini namanya sedang berhalusinasi, Loh. ya. Loh. Pertama-tama, loh, dengar dulu, kamu ngomong, saya diam loh. Kamu nggak dewasa dari dulu. Udah Enggak, masalahnya yang saya temani ngomong ini siapa dulu? Baca kitabku nggak bisa, kamu tapi kalau mendefinisikan ngomong, saya kitabku kan diam. lucu gitu loh. Sedangkan kalau saya tanya kitabmu, kamu pingsan. PR-mu belum kamu selesaikan. PR-mu kamu belum selesaikan. Kisah para Sendiri Rasul sudah 26 ngaku nomor bahwa 14. Nah, kamu pasti bukan kamu pingsan. ustad. Tapi kalau Kamu sendiri bahas-bahas sudah terjemahan ngaku Al-Quran, bahwa kamu bukan ustad. Enggak, sebentar Bang. Dia tadi ngaku bukan ustad. Saya bukan Sementara yang ustad, saya menerjemahkan- bukan ustad, Ya, memang betul. yang Saya bukan menerjemahkan ustad, itu, tapi oke, yang bukan menerjemahkan berarti itu ustad kamu nggak? bisa bodoh-bodohi, Oke, Edis. baik. Yang menerjemahkan itu ustad enggak? Sekarang saya tanya, yang nerjemahin Quran itu ustad enggak? Orang yang berkompeten enggak? Ya mereka kaidah bahasanya paham, Edis. Loh, malah Mereka kaidah justru bahasanya mereka paham. yang lebih paham dari kamu mau ngajarin mereka. Tapi tidak Kamu bisa sendiri kemudian sudah- hasil terjemahan mereka itu justru dijadikan sebagai jabatan acuan untuk pekerjaan- memahami Al-Quran, Edis. justru pekerjaan Kita harus juga tahu sekarang akar ini nggak katanya, ada Dis. nggak ada dalam Edis. Gak boleh Ada kita itu bahasa. kemudian memahami serampangan seperti itu, Edis. Makanya umat Islam itu Ya udah, tidak amanah belajar dari terjemahanmu. terjemah. Baik, ya udah, mana sekarang Gitu. kalau itu terjemahanmu kayak apa sekarang? Ya Dalam bahasa terjemahannya itu Indonesianya kan apa ada, kan udah jelas. Masuk ke Ya akar udah, katanya aja dulu. Apa? Masuk ke Coba akar silakan. kata. Silakan. Jadi Lah apa kan bunyinya? tadi sudah kujelaskan, Edis. Iya, silakan, Atraban jadi apa dari kata bunyinya? taraba Oke, artinya tanah sekarang, atau sekarang debu. dalam kalimat apa? Oke, sekarang dalam kalimat apa bunyinya? Oke. Nah, dalam kalimatnya dikatakan di ayat 33 itu dan gadis-gadis yang sebaya. Ada mentok- Kok ada ke mentoknya? sebaya? Dari Ada tanah mentoknya? dari tanah ke sebaya itu apa? Coba. Bro Edis. Eh. Bro Edis. Lucu kamu ini. Ini Bro Edis. Pak, saya bacakan dulu tafsir Kemenak ya. Ya, tafsir lagi. Aduh. Tafsir lagi. Belajar Islam ketinggian kalian. Belajar Islam itu harus bisa baca Quran dulu. At-Taraba itu bisa Anda lihat di dalam Al-Waqiah ayat 37. Bacakan Bang Erben, artinya suara dia nih sebaya. Pak. Oke, saya bacakan Bang Erben ya. Dari awal Bang Erben, dari kiri ya, dari kiri. Oke. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi kenikmatan hati. Indah kali surga kami ya. Bidadari ya, surga yaitu terus Bang. Gadis-gadis cantik jelita berpayudara nanti disensor ya, itu ya disensor ya. Yang umur mereka sebaya, Zulkifli. Iya nggak Sekarang- apa-apa. Loh, Terserah. Terus Kenapa apa kamu masalahnya? tadi- kenapa Iri. kamu tadi ngeles? Iri, cemburu. Oke, masalahnya Iri, gini, cemburu. Oke, saya kasih tahu masalahnya. Masalahnya ya. Iri, cemburu. Kalau memang kenikmatan tertinggi itu adalah memandang wajah Allah. Allah. Kenapa di surgamu kesibukannya bukan memandang wajah Allah, tapi malah bersenang-senang dengan Kan tadi sudah aku bilang samamu. Pertanyaan saya katanya gini, lebih Yesus indah menjanjikan, mana? Yesus Dengar dulu. menjanjikan, Lebih mengiming-imingi. indah mana Yesus mengiming-imingi. payudara dengan wajah Allah. Mana lebih indah payudara dengan wajah Allah? Silakan. Kenikmatan tertinggi itu adalah memandang wajah Allah. Oke. Pasti mereka kenapa umat kesibukannya? Islam itu Kenapa kesibukannya tidak memandang wajah Allah? lah itu beda konteks itu, Edis. Oh, beda konteks lagi. itu. Dari mana sih kamu Itu beda konteks, Edis. Ingat. Yesus mengiming-imingi 100 kali lipat Hari istri. Yesus. Itu iming-iming. Itu Hari iming-iming, itu adalah janji sehingga orang-orang yang ada pada saat itu yang gemar terhadap seksual, yang gemar terhadap seksual, berarti itu kamu- lebih memilih Islam. Oke, Dan berarti ketika kamu- dia masuk Islam, maka dia akan terikat dengan konsep la taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Baik, Itu berarti diiming-imingi kamu- supaya baik, mereka baik, itu baik. ada keinginan Suara Bang- untuk taat kepada ajaran agama Baik, Islam. suara Bang Kaisar bocor Bang. Edis. Gini Zulkifli. Berarti kamu sedang mengatakan bahwa Muhammad dan pengikutnya adalah orang-orang yang penggemar seks. Siapa bilang? Di mana dalilnya tuh?
Barusan kamu ngomong itu diberikan kepada iming-iming kepada masyarakat jahiliyah. Dengar. Yang- Tujuannya untuk mereka tinggalkan apa Gimana yang sih menjadi kamu- budaya mereka pada masa itu. Iya, berarti kamu Itu sedang ingin yang perlu kamu mengatakan. pahami. Oke, Itu berarti kamu- untuk berarti kamu untuk sedang mengajak ingin- mereka berarti kamu sedang ingin meninggalkan mengatakan. kemaksiatan yang ada pada saat Baik, itu. kamu ngomong Sama terus. ketika saya bertanya kepada saudara di dalam Matius 19 nomor 29, orang-orang yang mengikuti Yesus seperti mereka gemar 100 istri gitu maksudnya. Gitu deh. Zulkifli, saya ngomong sama kamu berdasarkan omonganmu. Kamu Enggak bilang, dong. Ini itu sudah di- jelas Al-Qur'an sudah Kamu mengatakan ngomong seperti terus itu. sih. Kamu Nah, ngomong sekarang terus kita dari pindah. tadi orangnya. Sekarang membahas tentang Kamu kitabmu, ngomong surgamu. terus dari tadi loh. Ini kan sudah. Nah, Dari sekarang tadi membahas kamu ngomong surgamu. terus. Ingat, Kamu kan di sendiri surgamu, yang ngomong Edis, di surgamu bahwa kalian menurut hidup kamu, itu seperti malaikat. Itu Ya, di dalam kepada orang yang kitabmu gemar malaikat seperti itu bertubuh Berarti kamu satu sedang ingin berwajah mengatakan empat. apa di sini? Manusia Wah, ini wajah dia ngomong apa? terus nih. Manusia itu ada Dia wajah ngomong terus dia manusianya, nih. Dia ngomong ada terus, manusia, nggak mau gantian ada wajah dia. kerbau, ada wajah singa dan ada wajah elang. Sayap-sayapnya mereka itu dipenuhi oleh mata. Dan kalian hidup seperti itu loh, Edis. Kalian hidup laksana malaikat di sana. Kalian tidak bangkit dengan tubuh jasad manusia, tetapi hidup laksana malaikat. Nanti kalian akan seperti itu. Wajahmu 4. Ya, sebelah depan manusia, kiri kerbau, kanan singa dan elang yang bagian belakang. Sudah. Dan Sudah, sayap-sayap kalian itu penuh dengan biji mata. Udah jangan itu kalian diulang-ulang nanti. lagi. Nah, Udah jangan yang diulang-ulang saya lagi. Udah takutkan, Edis, yang saya takutkan, malaikat yang di surga yang memberontak itu mereka tidak pernah melakukan seks. Mereka tidak pernah melakukan makan minum seperti kalian. Yang saya khawatirkan kalau Anda seperti Anda mengada-andaikan surganya Islam, yang saya khawatirkan ketika kalian masuk ke dalam surga, kalian rindu makan, rindu nge-seks, akhirnya kalian memberontak. Iya, jadi gini ya, yang mau saya bilang sama Zulkifli. Ada memberontak hanya ingin menyamai Tuhan. Apalagi kalian ini. Apalagi kalian yang pernah merasakan seks, yang Kalau pernah udah merasakan kasih tahu nikmatnya ya. makan. Di Kalau udah surga kasih kalian tahu. tidak merasakan apa-apa. Paling kalian akan memberontak seperti Lucifer. Makanya di surga kalian itu ada perang naga. Ayo. Gantian. Di surga kalian ada perang naga. Coba Anda jelaskan ke saya. Di surga kalian ada perang naga itu kenapa? Coba, Edis, silakan. Oke, saya jelaskan Edis. Orang-orang Ya, Oke, dengarkan ya. ya. Dengarkan. Jadi malaikat apa itu Lucifer, iblis itu tadinya memang di surga. Dia diusir dari surga, tapi masih punya akses ke surga. Alasannya Ya. apa? Ayub. Ketika Ayub itu mau dicelakai oleh iblis, kan iblis datang berjumpa dengan Allah. Di situ ya. Jadi dia masih punya akses ke surga, tetapi tidak bisa berkuasa, tidak ada otoritas. Di akhir zaman, Yesus menjadi raja segala raja. Iblis tidak terima. Maka dia menggunakan kekuasaannya untuk mengalahkan Yesus. Tetapi Yesus melalui malaikat Mikael akan memerangi daripada iblis. Dan iblis dikalahkan oleh malaikat Mikael. Jadi yang berperang di surga itu bukan orang Kristen, tapi malaikat Mikael dengan Lucifer, dengan iblis. Dan itulah akhir dari segalanya. Karena kedatangan Yesus yang pertama kan mengalahkan iblis. Sudah kalah memang. Tetapi kedatangan yang kedua, iblis harus dibinasakan. Dan itulah hari iblis dibinasakan ketika dia dikalahkan oleh malaikat Mikael. Itu jelas, bro? Sudah. Ya. Sekarang? Sekarang gini. Kira-kira kamu pilih mana? Ditemani oleh bidadari-bidadari sebagai pelayan atau ditemani oleh orang-orang atau malaikat-malaikat dan naga yang perang? Oh, kalau bicara naga. Menanggapi Bang Ben. Jadi begini Zulkifli ya. Pertama-tama saya harap kamu bisa membedakan bahasa metafor dengan bahasa yang sesungguhnya. Yes. Kalau kamu bilang ada sayap-sayap, mata dan lain sebagainya, itu kan bahasa-bahasa metafor yang sudah ada artinya. Asik, metafora. Kamu diam dulu. Nah, kalau kamu Ya, pengen metafora. saya berpikiran seperti kamu, di dalam Quranmu juga ada itu bagaimana di situ ada sapi menelan sapi.
Sapi makan sapi. Apakah kamu mau bikin itu beneran sapi makan sapi? Kan Di tidak. mana itu? Di mana itu tertulis? Nah, kamu Di aja mana, nggak Riz? tahu. Kalau ada gimana? Kalau Ya, ada makanya- gimana? Enggak, kalau ada Ya, gimana? tunjukkan ayatnya. Tunjukkan kamu aja nggak ayatnya. tahu kok. Ya, Kamu aja nggak tunjukkan tahu. ayatnya. Di dalam surat Aduh, Yusuf. Edis. Iya, Dengar iya, dulu, iya. di iya, dalam iya. surat Ya. Yusuf itu ada Hah? Zulkifli. Kamu nggak usah Ya, ngajarin Yusuf, saya. ayat Kamu nggak tahu berapa? apa-apa. Ayat berapa? Bisa ditampilkan? Ada yang bisa menampilkan di sini? Aku tampilkan. Surat berapa itu, Bro? Tampilin. Klik aja, tulis saja. Udah. Gimana? Yusuf ayat berapa, Bro? Ayat berapa? Tanya Kalau kepada Kiai ayatnya, Jogol. kalau ayatnya saya nggak ini. Kalau ayat sebentar ya, saya cari ayatnya ya. Saya nggak hafal ayatnya. Bentar. Bentar. Ya ampun, Iya, tenang, Bro. Kita ini suka kalau ditanya. sapi telan sapi. Yang penting jangan manusia bunuh manusia, Ya. bunuh Tuhan. Ya. Coba Loh. coba buka. Hmm. Coba buka surat Yusuf ayat 43 Bang Erben. Oke, siap, Bos. Hmm. Bentar dilaksanakan. Oke. Ya, itu terjemahannya udah diedit itu. Coba saya mau tes nih Zulkifli, bisa nggak nerjemahin Quran dengan jujur? Coba. Enggak, kamu jelasin dulu. Jangan kamu Ya. ngetes saya. Kamu nggak tahu, kamu nggak tahu coba kok. Pi. Ya, coba Bang Erben. Bukan Coba nggak Bang tahu. Erben. Coba Saya Bang Erben. kamu membawa narasi Kipi. Quran untuk menghindari di surgamu ada perang naga. Dewasa lah Saya kamu, sudah tahu Diki. tipikalmu, Edis. Dewasa lah kamu, Edis, Diki, Edis. Bung Kamu menghindari perang naga, Oh, lihat Edis. nih, kayak gini deh nih. Diskusi Kenapa itu yang larinya ke dewasa Al-Quran? dikit lah, Orang Zulkifli. tadi orang bahas perang naga loh, Edis. Iya, kan udah saya bilang itu metafora, Ini Zulkifli. metafor gimana? Metafor gimana? Giliran seperti itu metafor. Padahal itu adalah penglihatan yang Quran akan terjadi. Iya, Itu kan perang loh. penglihatan. Perang naga. Erben aja jujur mengakui. Lo kamu metafor. Apa pula metafor? Artinya Itu apa sih? kenyataan Itu yang makna loh. akan terjadi di Itu surgamu penglihatan. ada perang naga. Nah, Wah. itu penglihatan. Berarti sesuatu yang ada objeknya yang dilihat. Bukan menghayal Iya, kan? apakah Nah, penglihatan gitu itu dong. partisipasi seperti itu? Lah, penglihatannya kau percaya nggak penglihatannya Loh, dia? Oke, di dalam Quran ini saya baca nama kamu dan Aku raja lari ke berkata kepada para Al-Quran. pemuka kaumnya, nih sesungguhnya aku Lari ini ke kata pemimpin Al-Quran. melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk terus Bang Erben Heeh. Terus? dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Saya tanya kamu, itu beneran sapi terus? dimakan sapi beneran? Enggak, saya tanya dulu kamu beneran nggak itu? Hah? Coba kamu baca coba. Coba kamu aja Enggak, saya pingin tahu. Saya pingin tahu. Kamu Saya aja pingin nggak ngerti tahu. Quranmu. Saya segini loh. Saya cuma pengen kita ini, kamu saya ajak naik kelas Zulkifli. Nggak usah bahas-bahas yang kayak begitu, ya. Yang jelas penglihatan itu belum tentu makna sebenarnya semacam itu. Ketika misalnya Enggak. dengar dulu. Kamu ngomong terus loh. Kamu nggak bisa gantian. Ini kejadiannya di mana? Ini di surga. Kamu nggak punya dewa. Kamu nggak Ini ada kejadiannya di kedewasaan surga. dikit. Ini cara kamu itu dari dulu. Ini kenyataan. Ini Diskusi bukannya kayak gini. mimpi. Ini bukannya mimpi. Mana di situ kata mimpi? Nggak, saya tanya dulu, di situ kata mimpinya mana? Di dalam Coba. teks aslinya. Di dalam teks Coba. aslinya. Oke, Ru'ya itu artinya apa? Ru'ya itu artinya apa ini? Ra'ah itu artinya melihat. Terus kalau Oke. ru'ya? Ra'ah itu artinya melihat. Oke, kalau ru'ya apa? Apa ru'ya? Sama aja itu melihat. Ya, terus No, sekarang bahasa Arabnya mimpi apa? dengar dulu. Enggak, saya Itu tanya kamu mimpi, yang bahasa diceritakan Arabnya apa? ini tentang ru'ya, mimpi melihat dalam mimpi atau apa? Bukan mimpi itu, melihat kok dalam mimpi. Melihat itu belum tentu dalam mimpi. Kalau melihat Loh. dalam mimpi, enggak, saya tanya kamu dulu. Mimpi bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arab mimpi? Googling dulu kan kamu. Bisa. Bagi mimpi Apa? ru'ya. Enggak dong. Itu Enggak, kan bahasa- ada yang kamu bahasa tunjukkan dalam Arab- surah Yusuf itu. Bahasa Gimana Arabnya sih? mimpi apa? Bahasa Arabnya mimpi apa? Dia memang nggak bisa. Sama seperti itu. Sama. Ru'ya itu bisa melihat. Dulu. Tapi Baik, yang diceritakan dengar di sini Dengar adalah dulu. mimpi. Baik, dengar Ayo. dulu. Sekarang Kamu gini. dengerin saya. Sekarang begini. Coba Ini kamu ngomong masuk ke dalam tafsir. terus. Masuk ke tafsir. Ini Nah, ngomong sekarang kamu terus masuk ke ini. tafsir. Ayo, kayak tadi. Berani nggak kamu masuk ke dalam tafsir? Kita lagi cari kata yang diterjemahkan mimpi ini apa? Saya tanya kamu bahasa Arabnya mimpi apa? Sekarang masuk ke tafsir. Bahasa Masuk ke Arabnya tafsir mimpi dulu. apa? Inilah kamu saya bilang bahasa Arab pun kamu sebenarnya Ayolah. nggak bisa. Bahasa Ayolah Arabnya Edis, mimpi yang itu- jujur, Dengerin. yang jujur. Dengerin, Apa? bahasa Arabnya Ya. mimpi itu
Hulm. Terus? Ya, hulm itu bahasa Arabnya Ya, mimpi. saya tahu. Nah, Halam, sekarang, mim, tahu saya. Dengar dulu. Terus? Nah, sekarang kalau orang melihat, contoh nih, Zulkifli, tadi saya ngelihat sapi. Saya tanya sama kamu, itu mimpi apa enggak? Ini cerita apa dulu? Enggak, saya tanya dulu kamu. Saya ngomong Ini sama berbicara Zulkifli. mengenai mimpi, Bung. Ini berbicara mengenai mimpi. Kamu mutar-mutar. Gini loh, saya cuma mau ngomong sama Coba, kamu gini. kalau kamu cerdas, Edis. Kalau kamu cerdas, coba kamu baca ayat selanjutnya, Dis. Itu mimpi atau bukan? Gini, Ayo. saya cuma mau Enggak, ngomong saya sama pingin tahu. Ini berbicara mimpi atau bukan? Iya, tafsir itu yang berbicara mimpi. Oh enggak, ayat 4:4 yang mengatakan itu mimpi. Di dalam teks aslinya ada mimpi. Ayat Di 4:4 dalam itu jelas teks dikatakan aslinya mimpi, tidak ada ahlam. mimpi. Ini. Hei, halama. Itu artinya mimpi. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Baik, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau ya, berarti dia akan melihat dalam penglihatan itu, dalam mimpinya bahwa ada sapi menelan sapi. Betul? Itu mimpi kan? Iya, gitu dong. Diartikanlah oleh Yusuf bahwa itu artinya nanti akan ada 7 tahun kelaparan. Terus? Oke. Pertanyaan saya sama kamu, apakah benar itu sapi nelen sapi betulan? Ya ini kan mimpi. Ya sudah. Nah, namanya sekarang itu penglihatan. bukan mimpi. Dengar dulu. Sekarang yang ada di Waduh. kitab saudara itu bukan mimpi. Itu penglihatan Dengar. loh. Kamu Di ngerti kitab penglihatan nggak Wahyu. sih? Dengar. Kamu ngerti penglihatan nggak? Jadi kamu mengatakan bahwa kitab Wahyu itu kitab mimpi? Penglihatan. Enggak, saya tanya samamu. Apakah kamu ingin mengatakan kitab Wahyu adalah kitab mimpi? Penglihatan bukan mimpi. Jedar. Makanya hati-hati kamu. Oke, Ya, kamu udah selesai. ini Udah penglihatan selesai, biar seorang gantian. Yusuf, ya, Udah dan selesai, ini biar bukan gantian. berbicara mengenai surga. Sementara yang ada di kitab mimpi yang kamu punya itu berbicara mengenai saya cuma surga. ngasih kamu contoh Zulkifli. Nah, ini contohnya nggak relevan, Bung. nggak Ini relevan mimpi gimana manusia di atas muka bumi, sementara yang diceritakan di kitab itu keadaan surgamu. Ada perang naga, dan memang di kitabmu banyak bercerita tentang ular naga. Baik. Paham? Kalau kamu baca kitab, kalau kamu baca kitab Wahyu, di situ kan Yohanes Kitab mimpi katamu tadi, kitab mimpi. Kamu yang Nanti ngomong belakangan ini baru kitab Anda itu Oke, disebut sebagai Wahyu. Sudah selesai belum Oke? kamu ngomongnya? Memang dari dulu namanya mimpi Ya, kitab udah itu. selesai belum kamu ngomongnya? Emosi. Bukan, kamu udah selesai Emosi. belum biar saya ngomong? Masalahnya Ya, kamu udah kan kau selesai. jelasin dulu ular naga yang perang di surgamu. Silakan. Baik. Jadi kalau kamu baca kitab Wahyu itu, di situ Yohanes sendiri nanya, apakah artinya itu? Ya, misalnya gini, ketika dia melihat 7 kaki dian dari emas, apa artinya itu? Kan ditanya, Yohanes tuh nanya. Nah, ketika dia melihat penglihatan di langit, tanda-tanda di langit, dilihat ada naga, itu semua ada maknanya. Makanya dikatakan, baiklah orang-orang yang bijak memahaminya. Jadi saya nggak mau debat khusus sama kamu Zulkifli. Saya kembalikan ke pertanyaan awal tadi sama kamu. Kalau memang di surgamu itu memandang wajah Udah bahas Allah dulu adalah itu udah kenikmatan sudah. tertinggi. Saya Pertanyaan sudah saya bahas sama itu kamu, udah. kenapa Keilmuanmu nggak ada. Penduduk surga Coba. tidak sibuk Ular naga memandang dulu wajah ini. Allah. Ular naga Silakan. dulu. Ular naga dulu. Ular naga dulu kamu Kenapa bahas. penghuni surga tidak sibuk memandang wajah Allah? Lebih indah Ular mana naga wajah- dulu, lebih ular naga. indah mana? Ular naga Lebih ada indah perang di mana? surga. Wajah Di surganya Allah dengan Edis payudara. ada Mana ular lebih indah? naga perang Saya tanya dulu bersama kamu, dengan malaikat Mikail. Lebih indah mana payudara dengan Lebih wajah Allah? baik memandang bidadari daripada menjadi Memandang wajah saksi Allah. peperangan Daripada memandang ular wajah Allah. naga Lebih dengan baik malaikat memandang Edis. bidadari daripada memandang Edis. wajah Allah gitu. Lebih baik memandang bidadari daripada menikmati Memandang wajah perang Allah. naga. Iya. Daripada memandang perang naga. Enggak, itu penduduk surga seperti itu. Mereka lebih senang memandang payudara daripada memandang wajah Gak ada Allah. dalilnya itu, gak ada Itulah dalilnya. kenapa Tapi yang kesibukan ada mereka dalilnya adalah adalah membaca perawan di kitab istri-istrinya. Kristen jelas di Bukan surga nanti memandang ada wajah perang naga. Allah. Antara Itu naga harus perang dijawab. bersama malaikat. Amerika dengan Irak perang, kita menderita di Indonesia. Ini di surga. Di surga ada perang naga, bos, melawan malaikat. Saya tidak bisa bayangkan. Ini surga atau apa ini? Jangan-jangan yang Anda maksud surga ini neraka. Ya kan?
Di surga kok ada perang naga dan yang dilawan itu adalah malaikat. Wow, wow, wow. Ini bukan surga, Edis, ini neraka. Karena kalau naga berperang, yang keluar dari mulutnya pasti semburan api. Api itu identik dengan neraka, gitu Edis ya. Nah, mungkin itu juga penyebabnya Edis, sampai di neraka, di surga kalian itu ada wanita-wanita bodoh jualan apa? Pergi ke pasar beli minyak tanah, Edi. Gimana kalau itu dijiplak sama Quran? Gimana kalau itu dijiplak sama Quran? Mau gimana kira-kira? Ya, biar saya tunjukin kamu ayatnya. Itu sudah pernah kubantah, Edis. Itu sudah pernah kubantah. Itu sudah pernah kubantah. Sekarang Anda coba Anda tenangkan diri Anda. Pertama, kalian ketika bangkit ke surga, wujud kalian kembali seperti malaikat. Sementara malaikat itu diceritakan di kitab kalian memiliki 4 wajah. Salah satu wajahnya adalah apa? Raja Wali. Mana lebih indah wajah Allah ketimbang payudara? Silakan. Lebih baik memandang bidadari jelita yang cantik daripada memandang perang naga bersama melawan malaikat. Paham? Mantap. Hadismu itu bilang sibukkan para pemuda. Ini kitabmu yang mengatakan bahwa di agamamu, di surgamu ada perang naga. Mampus kau kan? Mampus kau kan? Kalau saya ditanya, kamu pilih mana? Ke surga yang ada bidadari atau ke surga yang ada perang naga melawan malaikat? Pakai waktu Bang Kaisar. Pakai waktu aja Bang Kaisar. Gantian dong lo, Kitle. Aduh, gantian dong. Enggak, ini kesimpulan saya. Ini kesimpulan saya. Di surga Islam ada bidadari, di surga Kristen ada perang antara naga melawan malaikat. Selesai. Saya pamit karena di sini sudah zuhur. Salam NKRI. Lari dia. Lari dia, lari. Oke, nggak apa-apa, kita luruskan ya. Jadi di surga itu yang berperang itu antara malaikat Mikail dengan malaikat gitu ya. Jadi yang berperang itu bukan orang. Oke, sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran nggak nih? Teman-teman, suara Bang Zuma kedengaran nggak? Cek. Sahabatku yang dicintai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita lihat kelucuan Edis ya. Cek. Oke, baik, kedengaran. Oke, teman-teman sekalian. Ya. Tadi beliau si Edis ini mencoba untuk kabur dari materi. Selalu mau masuk ke dalam Al-Qur'an. Beda dengan kita umat Islam ketika kita mencari titik kelemahan mereka di dalam kitab mereka, karena musuh mereka adalah kitab mereka. Kita juga mengkaji Quran. Jadi kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran kemudian untuk menjadi benteng akidah kita. Sementara dia ketika berbicara mengenai Al-Quran, mereka hanya punya pengetahuan terjemah. Ya. Kemudian mereka lupa untuk mempelajari tentang kitabnya mereka. Sehingga ketika dia menyerang, mereka tidak punya kekuatan untuk bertahan. Mereka menghujat bidadari. Sementara di kitab mereka itu dikatakan pesundal yang masuk ke dalam kitab mereka, perempuan bodoh ada di dalam kitab mereka, perang naga ada di dalam kitab mereka. Di dalam surga mereka itu jelas sekali dikatakan mereka hidup laksana malaikat. Mereka tidak bangkit seperti manusia, tapi tubuh kemuliaan. Artinya banyak narasi yang dibangun di dalam kitab mereka yang mengatakan mereka akan bangkit dan di surga mereka itu tidak kawin-mawin. Ini secara logika, teman-teman. Secara logika, manusia itu dibekali oleh Allah ya, seperti apa yang ada di dalam diri manusia, dicipta dalam bentuk sempurna. Masakan ia Allah yang Maha Tahu tidak mengetahui kemaslahatan yang dibutuhkan oleh ciptaannya? Manusia itu butuh apa?
Pasti Allah tahu. Karena Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maka ketika dia masuk ke dalam surga, dipenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kasih, Allah itu maha penyayang. Apa susahnya bagi Allah untuk mengembalikan kodrat manusia ciptaannya kembali di dalam surga yang tidak ada lagi keterbatasan kenikmatan di dalamnya kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada hamba-hambanya yang taat. Itulah kenikmatan tertinggi. Jasad kemanusiaan kita ini, tubuh biologis kita ini yang dibangkitkan kembali untuk menikmati segala aspek kenikmatan kebahagiaan yang Allah siapkan untuk kita. Tapi apa artinya sebuah kenikmatan? Ketika kita bangkit dari kematian, lambung sudah nggak ada, mulut sudah nggak ada, apalagi jenis kelamin nggak ada lagi. Terus kenikmatan apa yang bisa disetarakan dengan konsep penciptaan awal manusia? Coba, masuk ke surga, tapi nggak punya lambung, nggak punya perut, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya mulut, nggak punya hati, nggak punya jantung, dan seterusnya. Untuk apa ke surga? Untuk apa di surga? Sementara kenikmatan yang Allah gambarkan kepada manusia itu adalah ketika manusia itu kemudian bisa merasakan apa yang Tuhan berikan berdasarkan kodratnya. Manusia bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa bersenggama, bisa bersenda gurau, bisa silaturahmi. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Kenikmatan-kenikmatan itu yang akan diberikan oleh Allah berlipat ganda kepada kita manusia. Coba, apa yang kita kejar di dalam kehidupan kita ini? Ayo umat Islam jujur. Kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan lahir dan batin. Nah, inilah yang akan kita dapatkan kelak, kebahagiaan lahir dan batin. Begitu juga ketika orang masuk ke neraka, bukan cuma batinnya yang masuk, lahirnya juga. Ya, ke neraka lahir batin, ke surga juga lahir batin. Makanya kenikmatannya itu betul-betul dirasakan. Coba bayangkan teman-teman, masuk ke dalam surga. Di sana ada perang naga, ya kan? Di sana gelap. Hanya ada wanita-wanita bodoh yang pergi kemudian beli minyak di pasar, pakai minta minyak lampu gitu. Iya kan? Di surga pakai minyak tanah untuk menerangi. Ini surga atau apa ini? Iya kan? Kalau kita ingin memahami kitab mereka secara serampangan, karena itu yang tertulis secara letternik di dalam kitab mereka, ya begitu. Iya kan? Ke pasar, membeli minyak tanah, wanita-wanita bodoh dan seterusnya. Itu dipahami di dalam kitabnya mereka. Kemudian teman-teman, mereka tidak ada lagi yang dikatakan hubungan kekerabatan. Kenapa nggak ada hubungan kekerabatan? Karena sudah tidak ada nafsu. Nggak ada nafsu lagi. Bagaimana kemudian orang bisa mencintai sementara jasadnya nggak ada, nafsunya nggak ada? Bagaimana orang bisa menyayangi anaknya lagi di surga, menyayangi orang tuanya di surga, bersilaturahmi dengan orang-orang yang dicintainya di surga? Kayak mana ceritanya? Sementara syahwat sudah nggak ada, nggak ada lagi nafsu di dalam diri mereka, cuman makhluk roh. Kayak mana? Ayo. Sementara cinta kasih itu dilahirkan karena adanya jasad dan ruh ini menjadi padu, menjadi satu. Sehingga hanya ada di dalam surganya umat Islam kebahagiaan, benar-benar kebahagiaan, dan itu adalah jannah. Yang mereka maksud tadi itu bukan jannah, itu tempat siksaan. Pertama, mereka masuk ke tempat itu tanpa jasad. Satu. Kemudian kedua, mereka masuk ke tempat itu cuman menyanyi-nyanyi, menari dan memuji. Coba. Yang kedua, mereka tidak lagi merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Keempat, di sana gelap, hanya ada lampu minyak. Kelima, di sana ada perang naga. Ada yang mau masuk ke sana? Ada yang mau masuk ke sana? Kita sudah makhluk roh, entah kenapa tidak ada lagi kehidupan seperti sekarang. Nggak ada lagi pemikiran, nggak ada lagi akal, nggak ada lagi otak, nggak ada pengetahuan baik dan buruk. Apalagi tidak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus, tidak ada keinginan makan, nggak ada keinginan minum, nggak ada keinginan bersenda gurau, nggak ada keinginan berhubungan dengan keluarga, nggak ada keinginan bersilaturahmi. Kenapa hilang? Karena jasad hilang. Hilang jasad, yang ada cuman roh. Kayak mana itu? Lalu setelah dia dalam bentuk roh, ada lagi perang. Setelah ada perang,
Ya, setelah ada perang di sana, mereka hanya memuji. Gimana itu? Ini surga atau apa? Tentu bukan. Ya, jadi mereka itu hanya mengedepankan kebencian terhadap ajaran agama Islam tanpa mereka pikirkan keselamatan mereka. Selamat pun, puncak keselamatan mereka pun masuk ke dalam surga yang mereka bilang itu bukan surga, itu siksaan. Bagaimana kalau Anda hidup tanpa lambung? Coba, hidup tanpa bibir, tanpa mata. Kebahagiaan apa itu? Apa bisa bahagia gitu? Coba teman-teman. Tapi kalau di dalam Islam, ya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi idzama wa hiya ramin qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Jelas kan? Allah akan membangkitkan kembali kita. Tulang belulang yang sudah hancur akan dibangkitkan kemudian oleh Allah untuk merasakan kenikmatan atau merasakan upah yang dilakukan oleh orang-orang Islam di atas muka bumi ini. Jadi kita nggak sengsara. Jasad kita yang kita pelihara hari ini itu juga yang akan menemani kita nanti di surga. Jasad kita yang sujud kepada Allah, yang taat kepada Allah. Jasad kita, tangan kita yang ke bank, yang mengetik untuk mentransfer dana untuk pembangunan rumah-rumah ibadah. Jasad itu pula yang akan menikmati amal jariahnya. Sahabat-sahabat bekerja siang dan malam, jasadnya yang bekerja. Begitu dapat rezeki, nyumbang ke Masjid Nur Maulida. Masa iya jasad yang banting tulang untuk berinfak dan bersedekah tidak diberi kesempatan untuk menikmati jerih payahnya? Apa itu rasional? Di mana keadilannya? Ya, jasad yang beribadah, jasad yang tunduk kepada Allah, kemudian ketika masuk ke dalam surga, dia tidak ikut. Ini surga apa? Di mana keadilan Allah? Gak mungkin. Di subuh hari, di tengah malam kita bangkit dari tidur, kemudian kita wudhu, sujud kepada Allah. Jasad itulah yang akan menikmati jerih payahnya. Bukan kita yang bekerja, orang lain yang merasakan nikmatnya. Jasad ini yang bersusah payah beribadah kepada Allah, mentaati Allah. Jasad ini yang susah payah mencari nafkah untuk berimpat dan bersedekah, menafkahi anak istri. Begitu kita mati, dia hanya menjadi tanah gitu, tanpa ada dibangkitkan oleh Allah untuk diberi kenikmatan pembalasan atas ketaatannya. Mustahil. Hanya ada di dalam ajaran sedeng yang melakukan itu, yang mengatakan itu. Loh, di dunia aja dok, di dunia aja coba. Kita punya anak 3. Anak-anak ini taat menjalankan perintah kita. Kita pasti akan memberikan reward kepada mereka, iya kan? Pasti. Bukan orang lain yang kita kasih. Anak kita yang taat melaksanakan perintah, yang kita kasih reward itu anak tetangga. Apa itu masuk akal? Tidak. Makanya Al-Quran itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal. Ya, anak kita yang taat, karyawan kita yang rajin, lah dialah yang harus menikmati gaji itu. Makanya ada reward di akhir tahun. Sama seperti yang saya lakukan. Prestasi antum tahun ini sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas itu semua. Ini sedikit ada ucapan terima kasih. Silakan Anda nikmati, ajak anak istrimu untuk merasakan kenikmatan ini. Entah kamu bawa ke tempat rekreasi atau apapun itu. Ini halal, silakan. Itu baru namanya Islam, Shalom. Ya, tapi kalau ada yang bekerja sebagai karyawan dari pagi sampai pagi, kerja 24 jam, giliran terima gaji yang dikasih orang lain. Terus yang bekerja tidak dikasih apa-apa, cuman gigit jari, bahkan menjadi tanah kembali gitu maksudnya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyi idzama wa hiya ramin. Islam itu agama yang sempurna. Ya kan, teman-teman? Udah begitu bangkit, bukannya diberi kenikmatan, malah memuji dan menari. Ya Allah ya Rabbi, di dalam kehidupan yang kekal menari, memuji, menyaksikan perang naga, lampunya hanya minyak tanah. Ya Allah, surga apa ini namanya? Ini bukan surga, ini adalah siksaan. Oke? Saya kira begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kiranya Allah senantiasa melimpahkan akal sehat kepada kita, supaya kita selalu diwaraskan oleh Allah
selalu diwaraskan untuk kita jaga diri kita dari ajaran-ajaran kenikmatan duniawi. Karena di sekeliling kita itu banyak orang yang kemudian ya, banyak orang-orang yang kemudian lupa akan Allah hanya karena kecintaannya terhadap dunia. Makanya dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kenapa? Ketika kita membatasi diri dalam kehidupan kita dunia ini, itu karena bukan dunia ini tempat kita. Ya, tempat kita sebagai orang muslim itu tidak tepat di dunia. Ini hanya tempat persinggahan untuk memperbanyak bekal. Tempat kita yang sesungguhnya itu adalah jannah. Oleh karena itu, janganlah tergila-gila dengan kehidupan dunia. Kejarlah dunia seakan-akan kita hidup terus-menerus, tapi kejarlah akhirat seakan-akan kita mati esok pagi. Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan sampai kita melupakan akhirat kita, karena ini adalah tempat sementara. Saya kasih analogi sederhana sahabat-sahabat. Ketika kita memiliki dua rumah, ya, kita memiliki dua rumah dan kita memiliki rumah baru. Rumah baru yang akan kita pergi. Otomatis kita udah tahu bahkan kita akan pindah dan meninggalkan rumah yang kita tinggali sekarang. Pertanyaannya, yang mana yang antum percantik? Rumah yang Anda tinggali sekarang atau rumah yang akan Anda pergi? Pindah rumah maksudnya ke rumah baru. Kira-kira yang dipercantik yang mana? Apakah rumah yang ingin ditinggalkan atau rumah yang akan kita tuju? Jawabannya tentu sebagai orang bijak, rumah yang kita tinggali sekarang tetap kita pelihara. Tetap kita pelihara. Tetapi rumah yang akan kita tuju harus benar-benar kita jaga, kita perbaiki, kita percantik. Itu logika sederhananya. Oleh karena itu jangan melupakan rumah kita yang baik. Jangan sampai begitu kita tinggalkan rumah ini, kita betul-betul berada kepada hanya kembali ke gubuk yang tidak ada dinding, tidak ada lantai, tidak ada atap, yang ada hanya lantai tanah. Jangan. Sudah lantai becek, banyak binatang-binatang buas, jangan. Itu kesengsaraan. Sebagai umat Islam yang bijak terhadap dirinya, maka ketika hidup di dunia, memelihara rumahnya, memelihara keluarganya, memelihara dirinya dari kemaksiatan. Lalu kemudian ketika dia hidup sadar sebagai seorang muslim, mempercantik rumah yang akan dituju. Atapnya dengan banyak berinfak, dindingnya dengan banyak bersedekah, lantainya dengan banyak senyum, kemudian atapnya dengan banyak bersilaturahmi, kemudian AC-nya dengan banyak menebar kebaikan-kebaikan. Itu mempercantik rumah yang akan kita tuju. Jadi jangan kemudian kita terpaku dengan rumah yang ada di dunia, dipercantik, utang sini, utang sana, hanya untuk memperbaiki lantainya agar tamu menganggap rumahnya kita bagus. Jangan. Tapi jadilah orang yang bijak terhadap akhiratnya, membangun rumahnya di akhirat, karena yakin hidup ini hanya sementara. Percayalah sahabat-sahabat, kematian adalah nasihat yang paling tertinggi. Orang-orang yang kita cintai kemarin tiba-tiba menghilang pergi selamanya. Artinya memang kita dirancang oleh Allah untuk memiliki rumah di sana. Perbanyak sedekah dan infaknya untuk menata rumah atau istana yang ada di sana. Karena istana atau rumah yang ada di sini akan kita tinggalkan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Yakinilah bahwasanya tidak ada sedikit pun ajaran Islam yang tidak bisa dinarasikan dengan sempurna, selama ilmu yang kita gunakan itu adalah kaidah-kaidah yang berdasar terhadap disiplin ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Memang betul, saya bukan ustadz, saya akui itu, saya bukan ulama, ya, saya bukan seorang cendekiawan Islam, saya hanya pendebat biasa yang yang kemudian membekali diri dengan data-data Al-Quranul Karim sesuai dengan kesanggupan saya, dan juga membekali diri ya dengan materi-materi Bible sebagai senjata untuk menyadarkan teman-teman Kristen. Apa yang saya lakoni bukan atas dasar kebencian, bukan pula atas dasar iri, dengki, melainkan kasih sayang. Sayang terhadap sesama muslim dan juga sayang terhadap saudara-saudara kita Kristen yang padanya belum datang hidayah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketika penyampaian saya tadi, ketika di markas mereka itu ada kehilapan penyampaian, insya Allah ya, saya akan tetap belajar, saya akan tetap
memperbaiki diri untuk kemudian bisa memahami Al-Quran lebih mendalam. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, memberikan umur yang panjang, Allah memudahkan urusan kita, ya, Allah memudahkan urusan kita, dan Allah kemudian melimpahkan kemudahan-kemudahan kepada sahabat-sahabat kita yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, kesehatan, rumah tangga dan seterusnya. Allah memberikan solusi bagi mereka yang mendapatkan kesusahan dan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Yang pasti Allah membimbing kita untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar.